Apa itu bang? Sakti ini, lihat tuh, ha? Itu kan lilin bang, api bang. Ini api kan? Iya api. Tanya soal aset abang yang berupa gunung yang ada di Bima, di Parung. Langsung aset nih. Jangan deh. Jangan bang. Langsung bang. Jangan soal itu dulu. Enggak bang. Udah pada nungguin bang. Oke, aset ya. Ini ada yang live, Live semua bang, live bang. Live bang. Oke. Suka kebakar bang. Jadi, gua kasih sakti. Apa itu Gua bang? sakti ini, lihat tuh, ha? Itu kan lilin bang, api bang. Ini api kan? Iya api. Sakti gue. Iya canggih bang ya. Mati ininya. Mati kan? Lo mati bang. Diapain bang? Tombol ya, kepencet. Oh iya. Abang tuh ahli dalam bidang pembohongan pabrik. Nggak, pembohongan pabrik kampret. Enak aja. Oke, yuk. Gimana bang? Gimana bang? Ini para netizen minta abang bukti ini. Bener nggak sih abang tuh punya gunung di Bima, di Parung? Banget. Gimana bang? Kalau di Bima enggak? Di Parung aja. Parung. Kalau di Bima kan leluhur gue. Para Sultan Bima ya. Jadi gue jelasin yang gue jelasin kemarin ya. Pertama masalah Bima dulu. Bima ini kan Raja Bima itu hadir di tahun 400 Masehi lah, 400 sekian Masehi, yang namanya Sang Bima. Beliau dari Jawa datang ke Bima untuk menyebarkan agama Hindu. Waktu itu Bima masih animisme, masih belum percaya sama agama. Datanglah bawa agama Hindu. Si Sang Bima ini nih dari Jawa. Jawa ini ya Jawa Jogja, Solo dan sekitarnya. Bawa ke sana bikin kerajaan, nikahlah dengan nenek buyut gue yang bernama Ratu Tasi Sarinaga. Tahunnya beda ya, 400 sekian. Ya, ini cerita tentang kerajaan Bima dulu. Tahun 400 sekian dia nikah dengan Ratu Tasi Sarinaga di Dorolonda. Lahirlah generasi gue, generasi kakek buyut gue yang bernama Indra Kumala dan Indra Jamrut. Ya. Lalu setelah itu Indra Jamrut pergi ke wilayah Sulawesi Timur dan lain-lainnya itu untuk menyebarkan agama Hindu. Indra Kumala pergi ke Jawa lagi. Indra Kumala yang pergi ke Sulawesi, Indra Jamrut yang pergi ke Jawa lagi untuk memperdalam ilmu Hindu. Lalu mereka kembali lagi ke Bima dan sekitarnya membentuk lagi kerajaan yang namanya Kerajaan Bojo. Bojo, kalau orang Jawa bilang Bojo. Bojo itu istri. Kerajaan Bojo. Bojonya orang Jawa, istri. Bima itu bojonya orang Jawa, yaitu Sang Bima. Bojo, Ratu Tasi Sarinaga. Ratu Tasi Sarinaga ini ya menurut cerita turun temurun ini adalah generasinya dari Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman. Ini cerita loh, turun bawah. Lalu ada Indra Seri, ya kan? Ke bawahnya Indra Bima, Bahtara Bima dan lain-lainnya. Sehingga lahirlah itu yang namanya Raja Balmana dan Manggampodongo. Adik kakak ini, kan? Adik kakak ini punya historis bahwa mereka memimpin kerajaan Bima bergantian. Masih kerajaan ya, masih kerajaan. Lalu turun temurun ke bawahnya, ya, anak cucu daripada Balmana dan Manggampodongo ini, ya, memimpin kesultanan bergantian. Yang pertama dipimpin oleh anaknya Manggampodongo, adik daripada Balmana. Turunan daripada adiknya yang bernama Manggampodongo, adiknya Balmana, Raja Balmana, dia memimpin. Namanya Lakai, Putra Kahir. Gitu loh. Setelah itu bergantian lagi dari Abdul Kahir I dan Abdul Kahir II, bergantian lagi dengan turunan saya dari kerajaan Balmana yang bernama Ali Shah, Alauddin Shah dan lain-lainnya. Jalaluddin Shah, Jamaluddin Shah, ya, Sultan Hasanuddin Shah, sampai ke Sultan Ismail Muhammad Shah. Yang bergelar Shah itu adalah leluhur kandung saya langsung dari darah daging saya. Kalau Lakai itu dari Balmana, dari Manggampodongo, dari rumah bicara. Ini mulailah dari Sultan sampai ke perjanjian para Sultan untuk menyerahkan kedaulatannya ke NKRI.
dan mengikuti sistem pemerintahan Swapraja tahun 1958. Ini ceritanya panjang gitu. Nah, termasuk Pati Gajah Mada juga ternyata turun temurunnya dari Sang Bima itu. Pati Gajah Mada ini kan kalau nggak salah anaknya Gajah Palon atau apa itu dari Jawa, meminta bantuan kepada kakek buyutnya di sana untuk memberikan pasukan. Akhirnya Sang Raja Bima, keturunan dari Sang Bima yang bernama Raja Sajari yang dulunya namanya Balmana, menugaskan pasukan Pasapukala, ya, yang sekarang ini dinamakan pasukan Bayangkara, ya, yang dipakai oleh Polri. Itu pasukan Pasapukala yang namanya Bayangkara, pasukan berkuda yang paling terkenal, ya. Itu untuk membantu Gajah Mada menguasai Nuswantara, pasukan sakti dari Bima. Ini ceritanya ya, per apa sih, tahun 1313 ya, 1313 Gajah Mada ya, kalau nggak salah 1313 ya. Gajah Mada meminta bantuan kepada pasukan Pasapukala yang bernama Bayangkara untuk berjuang melawan kerajaan Mongol. Sampai wilayah kekuasaannya sampai ke Campak, Filipina. Bahkan sampai sempat menyerang Mongol. Gitu loh. Pasukan Gajah Mada ini cerita sejarah ini harus diluruskan gitu. Jadi Gajah Mada ini bersama pasukan berkudanya dari Bima yang namanya Pasapukala yang akhirnya diganti nama menjadi Bayangkara sekarang ini, menyerang Mongol. Karena Mongol kan menyerang kita, gantian pernah menyerang Mongol. Gitu loh. Pernah menyerang kerajaan Mongol di Cina sana, lo bayangkan. Perang ya, merebut wilayah Campak dan sekitarnya. Gitu. Berarti berhadapan dengan Genghis Khan. Genghis Khan seperti itu rombongannya. Nah, ini sejarah Nusantara yang harus diceritakan. Jangan wah, Sultan Bima itu gak ada yang namanya Raja Bima. Raja dan Sultan beda. Gitu loh. Berarti abang boleh dikatakan keturunan sultannya nih di sana. Raja dan Sultan. Raja dan Sultan. Ini maksud gini, beda tahun beda cerita. Tahun 400 sekian kerajaan, sampai tahun 1100 udah mulai masuk Sultan. Sultan masih kolaborasi dengan agama Hindu kan, jadi masih separuh Islam, separuh Hindu. Belum murni. Nah, Islam murninya tahun 1600. Ketika Lakai memimpin. Ketika Balmana memimpin masih Islam, masih Hindu. Itu loh, kerajaan Sajari. Namanya Raja Sajari, belum Sultan. Nah, ketika Sultan Ternate ya datang ke Bima membantu mengislamkan Lakai bersama Raja Sajari, ini akhirnya sistem pendidikan pemerintahan Bima itu waktu itu jadi sultan, bukan raja lagi, kesultanan murni. Kalau sultan itu kan mengemban amanah Islam. Berarti abang keturunan sultan, namanya siapa dulu? Kakek buyutnya Sultan Ismail Muhammad Shah. Sultan Ismail Muhammad Shah. Iya. Di Bima boleh dicek. Gue pernah ribut sama yang namanya Ratna. Dia tuh S3 sejarah. Ya. Dia tuh ibunya orang Bima, masih keturunan Sultan Bima tapi dari Megatodongo, dari rumah bicara. Ya. Kalau gue kan dari rumah Parentah, Rato. Kalau dia kan rumah bicara, Muma dengan Rato tuh beda. Dia Perdana Menteri, gue rajanya, sultannya. Artinya si adik kakak ini kan masih saudara. Gue sama Ratna itu masih saudara. Tapi Ratna itu bapaknya orang ini Toraja. Gitu loh. Orang Toraja yang beragama Kristen. Gitu. Kalau di Bima kan murni Islam semua. Kalau sultan. Berarti kalau di Bima dia hanya keturunan sultan dari versinya sultan rumah bicara. Kalau gue rumah perintah, beda dengan gue. Karena gue rumah yang memerintah, dia yang bekerja gitu. Bang, kalau di Bima berarti nama kampung abang apa nih daerah Bima? Dari Bima itu Wawo dan Sape. Wawo dan Sape. Kecamatan Wawo dan Kecamatan Sape. Dua. Tapi jejak sejarah kerajaannya masih ada nggak bang? Banyak. Apa? Banyak kerajaannya. Ada prasasti apa segala. Ada di naskah gue. Gitu loh. Ada Wadupaa, ada Tembak Romba dan lain-lain semua ada. Gitu. Dan kesultanan sendiri dapat situs-situs kerajaan juga masih ada di Wawo. Berarti nama abang di sana dikenal dong semua orang. Ini abang keturunan dari kesultanan tadi Shah itu dikenal. Awalnya kan gue sengketa sama si Ratna. Karena Ratna pernah ngumpulin orang Bima, tokoh-tokoh semuanya se-Indonesia ngumpul di Jakarta. Mau menghukum gue katanya.
Karena karena gue ngaku-ngaku cucunya Sultan. Lah yang diajak ngumpul om-om gue semua. Mantan wali kota Jakarta Barat om gue. Om gue ya omnya dia juga. Gitu kan? Mantan gubernur NTB, mantan menteri. Dikumpulin, ini Firdaus nggak bener nih, ngaku-ngaku cucu Sultan. Dia dari mana? Lah gue kan dari Brojol di Jakarta. Gitu loh. Gue tahu cerita sejarah Bima dari mana? Ya dari keluarga gue yang di Bima. Gitu kan? Emang lagian gue ngapain ngaku-ngaku Sultan, orang gue tinggal jadi Blok M, gue rock and roll, main musik, ngapain? Tapi kan karena sejarah itu harus digaungkan, dijarkan, jangan diam gitu. Nah om gue telepon, Ananda, ini si Ratna, ini ternyata saudara kamu juga, nggak usah ribut ya, biarkan. Nanti kita tokoh-tokoh Bima yang nyaseti dia, jangan ribut. Ya kan sekarang kita udah nggak ribut, karena Ratna kan saudara gue juga. Ya kalau dari silsilah ya, bukan saudara langsung, tapi dari silsilah oh ternyata dia dari rumah bicara. Kalau gue rumah parenta, gitu, rumah Rato. Nah itu sejarahnya. Akhirnya cerita tentang Gunung Uranium. Nah, Gunung Uranium ini, ya sejarahnya Gunung Uranium ini, itu di wilayah Bima dan sekitarnya sampai ke Sumbawa. Lu jangan ketawa ya. Ya tolong jangan ketawa, serius. Kalau lu mau cerita gue, ya serius. Karena Enggak tahu Bang, gimana Bang? karena ini urusannya kerajaan. Siap. Jangan menghina. serius ini Bang. Serius ini, Bang. Ini serius, Bang. Bang berarti ini sejarah sih ya Bang ya. Enggak, lu jangan menghina ya, karena ini urusan kita ngomong kerajaan gue. Hah? Saya lagi minum Bang. Terus Bang. Enggak, gue nggak mau lu bercanda. Ini kalau bicara kerajaan, ini sakral nih, gue nggak mau ini. Siap, lanjut Bang. Lo Lanjut. ketawa-ketawa berarti menghina kerajaan gue gitu. Berarti apa yang disampaikan Gue nggak akan Abang? menghormatin lu gitu. Siap, lanjut Bang. Hah? Lu kalau mau gue hormatin, lu hormati gue. Bang, enggak ada yang ketawa mulai tadi Bang. Enggak, serius gue. Serius, lu minum Bang. Enggak tahu ya. Enggak ketawa Bang. Tahan tawa Jadi ya. gue- Tahan tawa Gua ya. lagi minum dari aja. Enggak, kalau cerita ini gue nggak mau lu buat main-main gitu. Karena ini sakral. Ya. Jadi Oke, lanjut. gue lanjut. Kerajaan Bima itu luasnya sampai ke Campah, ya sampai ke Manggarai, sampai ada adiknya raja yang namanya Lamangga itu bikin kerajaan di Manggarai, Reo dan sekitarnya, ya adiknya itu bagian dari kerajaan Bima. Sampai ke Sulawesi juga kita ada kaitannya dengan Goa, Salo dan Bone, ya itu keluarga besar kita kerajaan Bima. Nah, kenapa gua bilang ada 2 juta metrik ton di dalam kandungan tanah yang ada di kecamatan Huu Dompu, 2 juta metrik ton uranium dan emas? Karena gua nonton penjelasan dari ahli geologi. Penjelasan dari ahli geologi yang ada di YouTube, mereka sudah mengadakan penelitian, ya, eksplorasi. Mereka udah eksplorasi selama 24 tahun. Ternyata di dalam tanah yang di kecamatan Huu itu mengandung uranium dan emas. Yang kalau diakumulasi emasnya saja 2 juta metrik ton itu bisa seharga 590 triliun. Kalau emas ya. Tetapi kalau ternyata itu uranium diakumulasi dikali 1000, karena harga emas dengan uranium itu 1000 kali lipat bedanya. Gitu loh. Makanya gue bilang kemarin, berarti kalau menurut pendapat para ahli geologi itu di situ ada emas dan uranium ya 2 juta metrik ton, berarti bisa membiayai orang sedunia dong. Gitu loh. Karena apa? Karena 459 triliun dikali 1000, kan itu udah duitnya udah gak ada serinya. Iya. Bisa membiayai orang sedunia, baru satu kecamatan saja kan gitu. Terbukti di Sumbawa itu, di Bima dan Sumbawa sekitarnya, memang tanahnya mengandung emas dan uranium. Gitu loh. Sekarang dikelola oleh PT Aman Mineral yang ada di Sumbawa, yang dulu PT Newmont. Sekarang dikelola setelah pasca Pak Jokowi mengambil alih semua perusahaan-perusahaan BUMN, itu perusahaan tambang yang dikelola negara luar, digantilah dengan PT Aman Mineral. Nah sekarang ini yang ada di kecamatan Huu diambil oleh PT Sumbawa Timur Mining, gitu loh, di wilayah kawasan Onto, satu kecamatan. Artinya di situ ada ratusan kecamatan di Pulau Sumbawa itu. Berarti Pulau Sumbawa itu isinya emas dan uranium dong, karena di situ ada tambang besar, ya, yang namanya PT Aman Mineral dan PT Sumbawa Timur Mining. Nah, PT maksud gue ngomong kemarin itu bukan bermaksud gue mengakui gunung.
Yang gua akui Menjelaskan. gunung itu Gunung Parung, bukan gunung sana, Ya, ngerti berarti nggak? abang menjelaskan aja. Menjelaskan di sana itu bahwa gue juga di sana ada gunung leluhur gue yang perpondingnya itu atas nama leluhur gue Raja Bima, gitu loh. Berarti kalau perpondingnya atas nama Raja Bima kan gue sebagai cucunya kan bilang itu berarti warisan titipan leluhur gue. Iya. Abang merasa Nah, Bang, Kalau warisan leluhur gue itu berarti warganya harus disejahterakan. Iya. Karena isi perut buminya udah diambil. Kalau isi perut buminya diambil, tolong penyaluran CSR-nya harus benar. Biar masyarakat Bima dan Dompu ini tidak miskin, kan gitu pesan gue kemarin. Iya. Tetapi sama netizen digoreng-goreng lagi, gue kata punya gunung uranium. Gitu loh. Betul. Tapi Bang, abang berat. merasa punya hak gak bang untuk gunung uranium itu bang? Karena abang kan keturunan dari leluhur abang Iya, juga. Sultan. Kalau gue ngambil tindakan hukum bisa. Dasarnya apa? Kenapa nggak mau? Ya kalau gue mau ngambil tindakan hukum, wah itu tanah kekuasaan ini. Raja dan Sultan Bima. Gitu loh. Gue bisa saja koordinasi dengan keluarga gue, kita gugat aja PT itu. Bisa. Kalau rakyat gue nggak sejahtera, gue bisa ambil tindakan gugatan. Walaupun pemerintah yang kelola dan perusahaan asing, bisa saja. Tapi kan gue nggak mikir ke situ, nggak melebar ke situ. Gue hanya pesen, tolong rakyat gue ini miskin, banyak yang miskin. Bima dan Dompu ini banyak yang miskin. Gitu loh. Sejahterakan mereka dengan, gue nggak mau juga nanti seperti orang Papua, ya asetnya diambil, orangnya teriak kagak sejahtera gitu loh, ngerti nggak? Iya. Maksud gue begitu pesan gue itu, bukan gue punya gunung sana. Oke, Bang, Oh, berarti makanya ada CSR Bang dua ya, Bang. PT yang di sana itu berarti mereka itu apa? Memproduksi apa ngambil dari Kalau kekayaan yang alam di di Sumbawa, sana? PT Aman Mineral yang dulunya PT Newmont itu sudah eksploitasi. Apa yang diambil? Menurut infonya emas dan uranium di sana. Ya, kalau yang di Dompu itu eksplorasinya pun masih belum selesai sampai sekarang. Menurut Undang-Undang Minerba yang gue baca kan Undang-Undang eksplorasi itu hanya 10 tahun. Tetapi ini diperpanjang lagi. Kenapa diperpanjang? Mungkin ada kendala. Emas dan uranium itu pindah-pindah menurut informasinya. Dikeker dari satelit katanya ada. Ketika masuk nggak ada, pindah. Mungkin belum izin sama Gogoran sebagai generasi sultan gitu loh. Tidak menghargai kearifan lokal. Marilah duduk bersama-sama, kita adain selamatan acara adat lah gitu. Biar ini bisa dimakan bareng-bareng. Tetapi dengan kontrak politik. Boleh isi perut bumi kami ini diambil, tapi rakyat saya sejahterakan dong. Gitu loh. Rakyat Bima Dompu ini sejahterakan, Sumbawa sejahterakan. Jangan sampai orang Bima Dompu dan Sumbawa ini teriak nggak ada pupuk gitu loh. Ya kan? Hasil buminya aja bisa menghidupi orang sedunia, tetapi giliran nanam jagung pupuknya susah. Itu loh maksud gue. Ngerti ya? Bang, tapi Tapi Abang sama aja dengan Papua ya bang, kaya ya bang, segala macam. Kalau memang kenapa tidak disejahterakan? Kan abang belum ada CSR segala macam. Kan lebih baik kalau memang kita pada akhirnya duduk bareng untuk mensejahterakan mereka. Udah pernah dilakukan belum bang? Karena kalau kita lihat Dompu sekarang sama Bima sekarang kan Masih keterbelakangan banget. sangat kasar SDM Sangat, kan. Dan iya. itu harus dimajukan. Maksud saya, abang dengan punya power lah katakanlah, juga punya andil di situ. Kenapa nggak abang coba untuk Kan ini lagi gue coba makanya gue ngomong. Nah, itu ada message gue yang sampai. pemerintah mau nggak bang diajak sama untuk itu? Ya kan melalui gini loh. Di sana kan ada pemerintah DPRD, DPR RI yang mewakili ada tiga anggota DPR RI yang udah menjadi DPR ya setiap tahunnya, setiap 5 tahun. Ada juga pemerintah bupati dan gubernur. Jadi kembali lagi, mungkin selama ini mereka pejabat-pejabatnya belum memikirkan rakyatnya secara maksimal. Lah gue sebagai wakil daripada kesultanan, cucunya sultan, tapi gue juga nggak mewakili mereka, gue bicara sendiri atas nama pribadi. Ya, gue sebagai cucunya sultan yang punya otak, yang merasa kakek buyut gue pernah membesarkan Bima dan Dompu, berbicara, tolonglah rakyat gue di Bima dan Dompu atau Sumbawa itu sejahterakan. Jangan uranium emasnya diambil, lulu orang ngumumin di media sosial bahwa itu banyak emasnya dan datang berlomba-lomba ngambil isi perut bumi daripada Kesultanan Bima, tetapi rakyatnya beli baju aja susah. Karena Indonesia semakin timur kan semakin Dapat indah ya pupuk bang. aja Indonesia semakin timur semakin indah. Bima Dompu itu kan sebenarnya kekayaan alamnya gersang. Lu lihat bisa sono. dijadikan untuk sebenarnya Bisa. semakin bagus kan. gersang karena apa, Bang? Ya ini urusannya penambangan pohon di mana-mana, gundul. Kemarin tuh banjir, buset, banjirnya parah banget.